Rakyat gue pada goblok banget, urusan kayak gini doang bisa pada rame. Hai everyone, gue Tio Lesmana dan kamu sedang berada di kanal YouTube Halo Lur. Sobat Dulur, masih inget dong sama handphone BlackBerry? Handphone ini memang famous banget di kalangan masyarakat dunia karena emang punya terobosan pesan singkat yang namanya BlackBerry Messenger atau akrab kita sebut dengan BBM. Tapi bukan bahan bakar minyak. Di BBM ini kita bisa kirim pesan singkat yang sangat cepat antar sesama pengguna handphone BlackBerry. Dan BlackBerry Messenger adalah pesan singkat yang sangat cepat pada masanya, makanya banyak orang yang senang pakai BlackBerry. Bahkan dulu handphone BlackBerry ini termasuk handphone yang mahal banget karena sifat eksklusivitasnya itu yang cuma kita bisa BBM-an antar sesama pengguna handphone BlackBerry. Seiring berjalannya waktu, BlackBerry pun banyak mengeluarkan versi murahnya sehingga semua orang bisa punya BlackBerry dan semua bisa BBM-an. Sampai kita bisa bikin grup kan, semua orang bisa ngobrol rame-rame di satu ruang chat. Tapi kemunculan BlackBerry dengan BlackBerry Messenger-nya mendatangkan dampak negatif yang menurut gue cukup bikin kesel sih ya. Karena semenjak ada BlackBerry Messenger yang namanya hoax itu makin banyak disebar. Ingatkan dulu ada broadcast yang isinya kirim ini ke semua kontak BBM-mu atau handphone BlackBerry-mu akan dinonaktifkan. Apa? Ada juga broadcast pesan BBM yang isinya kirim ini ke semua kontakmu untuk mendapatkan pulsa gratis lah, emoji gratis lah, what the fuck. Udah gitu bodohnya banyak orang yang percaya lagi. Selanjutnya seiring berjalannya waktu, handphone BlackBerry dan BBM pun mulai ditinggalkan karena berkembangnya teknologi dan berkembangnya aplikasi saingan seperti WhatsApp, Line, WeChat, dan lain-lain yang lebih mudah daripada BBM. Dan kayaknya sampai sekarang nih kayaknya udah nggak ada kali ya yang pakai BBM. Tapi BlackBerry dan BBM-nya sih ditinggalin. Tapi hoaxnya ini loh masih banyak. Dimana ada sosmed, di situ pasti ada hoax. Abis gampang banget sih kita bikin hoax di sosmed dan gampang pula orang-orang percaya. Sampai-sampai Menkominfo membuatkan suatu ruang untuk masyarakat agar bisa melaporkan suatu konten yang terindikasi hoax. Nah, belakangan muncul sebuah pesan broadcast yang beredar di aplikasi WhatsApp yang katanya pesan tersebut dikirim oleh orang yang sudah meninggal. Di pesan tersebut juga berisi ancaman di mana kalau si penerima tidak meneruskan pesan tersebut ke kontaknya maka dia akan tertimpa kesialan. Benarkah? Atau itu cuma sekedar hoax? Sampai sekarang pun gue belum terima pesannya. Tapi kita akan coba bahas di Mystic Logic Config. Belum lama ini beredar sebuah pesan broadcast yang katanya sih dikirim sama orang yang udah meninggal. Kalau gue bilang ini sih lucu ya, karena gue udah pernah bahas di konten sebelumnya kalau menurut gue bangsa jin itu tidak mengenal yang namanya teknologi seperti layaknya bangsa manusia. Sebelum gue bahas lebih lanjut tentang broadcastnya, gue mau bahas dulu awal mula munculnya pesan broadcast ini. Jadi awalnya ada sebuah video yang beredar di masyarakat yang bercerita tentang sekumpulan anak muda yang mengalami kecelakaan mobil. Setelah gue telusuri, pemilik video asli tersebut adalah pemilik akun YouTube yang bernama David Bordao. Video tersebut katanya adalah kejadian asli. Di video tersebut berisi 3 orang, 2 laki-laki, 1 orang perempuan asal Portugal. Mereka adalah David, Tiago, dan Tiana. Video itu bercerita kalau mereka sedang mencari tempat untuk dijadikan lokasi syuting untuk proyek film mereka yang berjudul Virus. Si David ini merekam video footage perjalanan mereka mencari lokasi syuting dengan menggunakan handycam yang menggunakan fitur inframerah. Karena kan gelap banget kan malam. Kalau kalian nonton acara uji nyali itu ngerekamnya pakai kamera inframerah tuh yang bisa ngerekam dalam kondisi gelap. Awalnya sih perjalanan biasa-biasa aja, tapi di sini nih kayak di film-film ceritanya. Si Tiago yang lagi nyetir sama si David yang duduk di belakang sambil ngerekam video footage ngomongin masalah hantu. Si Tiana yang duduk di samping Tiago nggak mau dengar cerita itu dan nyuruh mereka berhenti untuk ngomongin hantu. Si David yang pegang kamera ngomong, "Kamu percaya hantu?" dengan gaya-gaya sok-sok sesumbar gitu kayak di film-film. Gak lama setelah itu mereka ngeliat sesosok perempuan yang sedang berdiri di jalanan yang mana jalanannya itu memang sepi banget. Mungkin karena mereka takut si cewek ini menjadi korban tindakan kriminal, akhirnya mereka pun berhenti. Awalnya si Tiana gak mau mereka berhenti karena mungkin takut juga kali ya masukin orang asing di tengah jalan yang gelap. Karena kan bisa aja si cewek ini adalah umpan dari para begal. Kalau di Indonesia sih biasanya gitu. Lalu mereka berhenti dan si cewek ini dibukain pintu. Si cewek ini bilang, "Boleh saya numpang?" Kata si Tiago. "Boleh, memang mau kemana?" Sintra juga. Sintra itu adalah nama daerah yang mereka bertiga ini tuju.
Terus kata si cewek ini, enggak kok, sampai depan aja. Buset dah, kayak numpang mobil sayur. Akhirnya si cewek ini masuk. Mereka nanya, nama kamu siapa? Dia jawab, nama saya Teresa. Di sepanjang perjalanan mereka tanya-tanya ke si Teresa ini, tapi si Teresa cuma jawab, kayak cewek lagi ngambek gitu. Ngerasa ada yang gak beres sama si Teresa ini, si Tiana pun nawarin si Teresa minum. Karena mungkin si cewek ini lagi sakit dan mukanya kelihatan pucet. Ditawarin minum pun si Teresa nggak mau. Mungkin dia juga takut kali di minumannya udah dicampurin insto. Si Tiago nyuruh si David untuk matiin kameranya karena mungkin si Teresa ini nggak mau ngomong karena divideoin. Saat itu David belum juga mematikan kameranya. Lalu mereka lagi-lagi menanyakan beberapa hal ke si Teresa dan Teresa pun nggak jawab. Cuman Dan akhirnya si Tiago ini menyuruh David untuk mematikan kameranya lagi. Akhirnya si David ini berlagak kayak matiin kamera padahal enggak. Si Tiago tanya lagi ke si Teresa, lu asalnya dari mana? Kok bisa ada di tempat kayak gitu sendirian? Ternyata si Teresa ini yang dari tadi diem bukan mau minjem duit lur. Akhirnya si Teresa ini ngomong sambil nunjuk ke suatu bagian jalan yang ada di depan. Si Teresa bilang, kalian lihat tempat itu? Disitulah aku kecelakaan dan meninggal. David dan para koleganya ini kaget bukan main lur. Kamera yang tadinya lagi nunjukin jalan berpaling ke arah si Teresa. Tiba-tiba si Teresa ini teriak dan mukanya hancur berantakan penuh luka. Tiago yang kaget dan ketakutan pun akhirnya banting setir dan mereka pun akhirnya kecelakaan. Dalam kecelakaan tersebut si Tiago dan si Tiana meninggal, tapi David masih bisa selamat. Si Teresa pun gak tahu kemana, hilang gak tahu kemana kayak orang yang lagi ditagih utang. David yang selamat dari kecelakaan itu pun menyerahkan rekaman video tersebut kepada pihak polisi dan pihak polisi pun mengeluarkan record kecelakaan di lokasi tersebut. Katanya sih ternyata emang benar kalau pernah ada kecelakaan di lokasi yang tepat ditunjuk sama si Teresa tersebut. Menurut recordnya polisi pada tahun 1983 pernah ada sebuah kecelakaan mobil di daerah sana. Kecelakaan mobil tersebut menewaskan seorang perempuan bernama Teresa Fidalgo. Dan si David pun akhirnya menyebarluaskan video tersebut ke akun YouTube-nya di David Rebordau pada tanggal 18 Februari 2014. Di video tersebut pun dijelaskan kalau kejadian yang terekam di video tersebut terjadi pada 12 Juli 2003. Kejadian 12 Juli 2003 baru diupload tahun 2014. Lumayan lama ya, 11 tahun kemudian. Cerita ini juga belum lama ini dibuat sebuah tweet di Twitter oleh akun @uglyhip yang menceritakan lagi kisah ini dengan cara yang sok-sok serem gitu. Kalau ada kesempatan gue mau ngobrol nih sama ini orang. Nah, berdasarkan kisah itu muncullah sebuah pesan broadcast yang mengatasnamakan yang membawa-bawa nama Teresa Fidalgo. Isi pesan broadcastnya tuh kayak gini. Hai, nama saya Teresa Fidalgo. Saya meninggal 27 tahun yang lalu. Jika kamu tidak mengirimkan pesan ini ke 20 temanmu, saya akan tidur bersama Anda selamanya. Kalau kamu nggak percaya, kamu bisa cari di Google. Jadi, kirim pesan ini ke 20 temanmu. Seorang gadis mengabaikan pesan ini lalu ibunya meninggal 20 hari kemudian. Jangan kirim balik, maaf. Apaan sih? Ternyata setelah gue cari tahu, pesan broadcast ini sudah pernah viral di Facebook pada tahun 2013 yang lalu. Dan saking viralnya cerita ini dan viralnya pesan broadcast ini, orang-orang menyebut kasus ini dengan kasus The White Lady Portugal. Dan belum lama ini pesan broadcast ini viral lagi dengan narasi yang sama. Bedanya kalau yang belum lama ini viralnya di WhatsApp. Dan begonya kenapa sih masih banyak orang yang percaya? Mungkin kalaupun ada orang yang meninggal gara-gara abis lihat pesan, mungkin isi pesan itu adalah, gue lihat cewek lu keluar dari hotel sama bapak lu. Asli gue kesel banget sih denger kasus yang kayak gini. Sorry ya, kok orang bodoh banget sih bisa percaya kalau hidup dan mati itu bisa ditentuin hanya sekedar pesan broadcast. Asli jujur gue benci banget sama hal-hal kayak gini. Benci banget gue. Bisa gue katakan orang-orang yang percaya sama pesan broadcast ini totally dumb. Kenapa sih kalian tuh nggak bisa ngecek kebenaran suatu konten sebelum kalian menyebarluaskan konten itu? Udahlah ya, gue nggak perlu menganalisa lagi lebih dalam tentang pesan broadcast ini. Yang jelas pesan broadcast ini sudah bisa gue simpulkan kalau ini adalah hoax karena pihak Kemkominfo pun sudah memberikan keterangan terkait pesan broadcast ini. Buset dah, sebenarnya kalau menurut gue ngapain sih sekelas Kemkominfo ngurusin kasus sampah kayak gini? Atau mungkin pihak Kominfo juga menganalisa kasus ini sambil cengar-cengir kali ya? Rakyat gue pada goblok banget, urusan kayak gini doang bisa pada rame. Kemarin ngurusin kasus mama di kantor polisi minta kirimin pulsa. Besok ada lagi kasus bapak lagi di Empang lagi boker belum cebok tolong kirimin air seember. Sekarang gue bahas tentang kebenaran peristiwanya. Gue tekenin sekali lagi di konten ini, selama kasus-kasusnya bisa gue pecahkan dengan akal sehat mutlak, nggak perlu gue jelasin
lagi dengan keyakinan, oke? So, benarkah ada kecelakaan di lokasi yang disebutkan dalam video tersebut yang menewaskan seorang perempuan bernama Teresa Fildago? Jujur gue nggak menemukan artikel yang bisa membuktikan kebenaran peristiwa kecelakaan yang menewaskan seorang perempuan yang bernama Teresa Fildago. Gue juga udah coba search di Google pakai bahasa Inggris biar hasilnya tuh mengerucut gitu kan. Tapi ya, atau mungkin bahasa Inggris gue yang kurang bagus, yang nggak cukup bagus. Jadi gue nggak bisa mastiin kalau kasus ini benar. Tapi menurut gue sih ini fake, ini bohong karena nggak ada keterangan yang membuktikan kebenarannya. Tapi kalau misalkan kalian bisa menemukan fakta kalau kasus ini benar, bisa kontak ke akun official kita, sertain screenshotnya. Selanjutnya gue bahas dari segi videonya. Tadi gue udah bilang kalau tujuan mereka di video tersebut adalah mencari tempat untuk lokasi syuting proyek film mereka yang berjudul Virus. Jadi bisa dipastikan kalau mereka adalah kumpulan filmmaker. Beberapa sumber ada yang bilang kalau si David ini bertindak sebagai produser, ada juga yang bilang kalau si David ini bertindak sebagai sutradara. Whatever lah ya, yang jelas mereka ini adalah filmmaker. Maksud gue dari situ pun seharusnya kalian udah kelihatan tuh kalau buat video-video kayak gini tuh bukan hal yang sulit buat mereka, filmmaker. Di awal tadi juga gue udah bilang ada beberapa adegan yang di video ini yang mirip kayak adegan di film. Kalau cuma ngerekam footage doang, ngapain pakai fitur inframerah? Terlalu niat sih kalau menurut gue mah. Kalau lu cuma ngerekam footage doang pakai fitur inframerah. Kalian pernah lihat vlogger-vlogger tuh kalau lagi bikin vlog pakai fitur inframerah, pakai kamera inframerah? Bukan cuma dari segi kameranya sih video ini kelihatan niat. Dari alur ceritanya pun kalau buat gue tuh terkesan terlalu niat. Persis kayak di film-film. Awalnya cerita-cerita horor sampai akhirnya masuklah kejadian horor beneran. Kayak film-film hiu sama buaya tuh awalnya bercanda-bercanda di air, akhirnya keterekam beneran. Intinya dari segi pembuatan video ini, kamera dan alur ceritanya itu terkesan terlalu niat, atau mungkin bisa gue bilang terlalu dilebih-lebihkan untuk sekedar hanya sebuah footage. Terkesan emang video ini dibuat-buat. Emang di awal pasti Teresa naik ini mukanya kelihatan normal-normal aja kayak manusia biasa, nggak menunjukkan ada sesuatu yang aneh. Tapi gue mulai naruh perhatian pasti pertengahan ketika ada efek-efek kayak screen rusak gitu. Pasti Teresa nunjuk ke depan jalan, kamera memang nunjukin ke depan jalan, ke depan mobil, ke arah jalan. Pas kamera berbalik ke arahnya si Teresa, barulah si Teresa ini wajahnya berubah menjadi luka-luka menyeramkan. Ada kemungkinan di mana saat kamera menunjukkan posisi jalan yang ditunjuk, disitulah waktunya si cewek ini atau si Teresa ini berganti peran menjadi sosok yang menyeramkan. Bisa aja kan luka-luka yang ada di mukanya itu cuma tempelan yang ditempel pas kameranya itu nunjukin lokasi jalan. Mungkin ada dari beberapa orang atau mungkin ada beberapa dari kalian yang bilang itu kan video reka ulang, bukan video aslinya. Gue bingung juga sebenarnya. Sebenarnya video ini tuh video asli atau video reka ulang. Ada yang bilang video ini asli, ada juga yang bilang video ini cuma reka ulang. Tapi persetan lah ya mau ini video asli atau video reka ulang. Tapi yang jelas gue menemukan sebuah fakta. Gue menemukan sebuah artikel yang bersumber dari independent.co.uk. Menurut independent.co.uk, David Rebordau has admitted that the story is fake. Lebih lanjut, David juga mengatakan pada channel TVI kalau dia terkejut kalau ceritanya sukses dan diingat dalam waktu yang lama. Kedepannya dia juga akan mengumpulkan dana untuk membuat skrip film selanjutnya. Cerita itu fake, totally hanya sebuah karangan. Dan seperti yang dia bilang tadi kalau dia akan membuat cerita film baru selanjutnya. Setahun setelah dia mengupload video kecelakaan yang disebabkan oleh hantu Teresa Fildago, tepatnya pada tanggal 19 Maret 2014, dia mengupload lagi sebuah video yang berjudul Teresa Fildago Ghost Strikes Again. Dari judulnya aja kita udah tahu nih kalau video ini bercerita tentang hantu Teresa Fildago lagi. Video ini dibuat dengan cara yang sama, yaitu semacam footage gitu menggunakan kamera inframerah tapi dengan orang-orang yang berbeda. Tapi awalnya sama nih, awalnya mereka cerita-cerita tentang hantu sebelum hantunya muncul beneran. Kebetulan? Tentu aja enggak lah, orang ini settingan bodoh. Udah ya fix ya. Jadi kalau menurut gue, kesimpulan gue, cerita tentang Teresa Fildago ini hanyalah sebuah fiksi alias karangan alias bohongan. Jadi kalian gak perlu takut tuh terjadi hal-hal yang buruk menimpa kalian kalau kalian gak ngirim pesan broadcast itu. Hidup mati itu di tangan Tuhan, bukan di tangan setan bodoh. Kalau kayak gitu tuh lu sama aja percaya kalau setan tuh punya kuasa sama kayak Tuhan. Musyrik. Gue gak punya masalah ya sama kreator, penulis, ataupun penggemar cerita horor. Mungkin bagi kalian yang penggemar cerita horor juga gak akan suka kali ya lihat konten ini. Tapi pesan gue, kalau kalian mau membuat cerita horor atau menceritakan kejadian mistis yang berdasarkan kisah nyata, boleh aja, tapi please jangan dilebih-lebihkan. Jangan membuat narasi dari kejadian yang belum tentu terbukti kebenarannya lalu kalian buat seakan-akan itu nyata. Karena ketakutan terhadap hal mistis itu buat gue adalah sebuah hal yang negatif yang harus dihilangkan dari manusia. Kalau kalian cerita dengan cara atau gaya yang seperti itu, sama aja kalian menyebarkan energi negatif. Biar apa sih?
biar laku. Ya emang gue nggak bisa mungkirin sih kalau cerita horor kayak gitu tuh emang laku. Kalau ada kesempatan gue mau ngobrol nih sama orang-orang yang kayak gini nih. So please lah ya, kita balik lagi ke sang pencipta deh. Karena hanya dialah satu-satunya yang perlu ditakuti. Gak ada satupun makhluk ciptaannya yang punya kendali atas makhluk ciptaan lainnya. Apalagi cuma sekedar makhluk gaib. Orang kita nggak ganggu kok, kita nggak datengin tempatnya, kita juga nggak mengadopsi sifatnya, ngapain juga mereka deket-deket sama kita. Gue Tio Lesmana cabut, sampai jumpa di Mystic Logic Config berikutnya. Ingat ya, kalau ada kesempatan gue mau ngobrol sama kreator horor yang suka melebih-lebihkan. Thanks.